Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramli di Bistay atau Bincang Santai Podcast Kemenak Hulu Sungai Tengah. Beberapa hari yang akan datang, kita akan melaksanakan satu event yang cukup hebat dan cukup dinanti-nanti oleh masyarakat kita, khususnya kaum muslimin di Hulu Sungai Tengah. Yakni Musabaqah Tilawatil Quran ke-44 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, pelaksanaan MTQ ini menurut informasi itu dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 21 September 2024. Baiklah, kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan persiapan MTQ ini. Nah, di depan saya di podcast kita telah hadir Bapak Camat Batang Alai Utara sekaligus Ketua Panitia MTQ ke-44 tahun 2024 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, Bapak Haji Budi Haryanto. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah sehat baik. Ini sejak kapan Bapak jadi camat di Batang Alai Utara ini, Pak? Ya, alhamdulillah di masa kerja ulunnya hampir 31 tahun dengan sudah 11 kali mutasi menjabat di Camat Batang Alai Utara nih terhitung mulai tanggal 18 Oktober tahun 2023. Jadi hampir sudah 11 bulan 20 hari lah. Ya, belum setahun ya? Belum. Iya. MTQ ini, Pak, baru pertama ya Bapak terlibat dalam MTQ ini ya, Pak? Betul sekali, Bang Ramli. Ini bagi kami pribadi anugerah bagi kita di tugas pengabdian kita ini harus menjadi panitia pelaksana. Jadi selain anugerah dan juga penghargaan nih, mobil khusus bagi kami di Kecamatan Batang Alai Utara, Pak. Kayaknya menurut informasi Bapak ini dalam mempersiapkan MTQ ini melibatkan berbagai macam hal. Ini kenapa ini, Pak? Kami menyadari, Pak, bahwa tugas apapun, kegiatan apapun tanpa adanya rasa kebersamaan, stakeholder kita, jiwa partnership, kayaknya tidak akan bisa kita laksanakan optimal. Karena kita sadar bahwa kita selaku manusia ini punya keterbatasan. Demikian, Pak. Siapa-siapa yang terlibat itu, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak, kalau di panitia kita di kecamatan, kita pasti sudah melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat setempat, pihak dan Ramil, Kapolsek, tokoh agama itu ketua MUI, juga kami melibatkan seluruh aparat desa. Dan bahkan kami punya salah satu grup paduan suara yang ada ya? Alhamdulillah ada, Pak. Berarti tahun ini bukan dari pelajar ya? Bukan, jadi kita mulai hari ini kita upayakan bahwa aspek kemandirian dengan konsepnya pembangunan dari desa itu kan harus mandiri. Jadi dari kita oleh kita, jadi hal-hal yang bersifat untuk ini kita upayakan punya sumber daya yang ada di kecamatan kita. Jadi paduan suara ini yang akan nanti menyanyikan mars MTQ, himne dan sebagainya itu kita dari aparat desa yang terdiri dari sekdes, ada kasih pemerintahan, ada kaur umum dan sebagainya begitu, Pak. Oke, jadi terlibat semuanya ya? Betul, Pak. Oke. Oke, Pak. Sampai saat ini persiapan MTQ di tempat di Kecamatan Batang Alai Utara sudah sampai di mana ini, Pak? Berapa persen, Pak, sudah, Pak? Kalau tahapannya, Pak, pertama kita di awal-awal setelah ini kita harmonisasi dulu, karena gimana pun kan MTQ ini sebuah indikator kinerja Kementerian Agama dengan LPTK-nya. Jadi kita harmonisasi dengan LPTK Kabupaten dan LPTK Kecamatan. Tahapan awal kita membentuk panitia dulu, Pak. Panitia, lalu panitia itu mengadakan komunikasi dan rapat, menentukan langkah-langkah, membagi job desk uraian tugas di masing-masing seksi, dilanjutkan dengan tahapan saat ini kami sudah persiapan hampir, kalau di persentase itu sudah hampir sekitar 75%-an, Pak, karena panggung sudah mulai jalan,
Ya, ya. Tempat-tempat pemondokan juga sudah kita siapkan. Sekedar informasi ada 24 tempat pemondokan, Pak. Sudah siap Sudah semuanya? siap, Pak, alhamdulillah. Itu masyarakat atau rumah apa itu yang apa? Jadi gini, Pak, kalau untuk tempat pemondokan karena ya gaung MTQ ini kan, apalagi kami di Batara itu punya tagline sekarang, Pak, Batara mantap, mandiri, takwa dan berkelanjutan. Wah, luar biasa, Jadi Pak. mandiri itu tadi konsep kemandirian dari seluruh elemen masyarakat. Lalu takwa itu karena kita juga punya beberapa pesantren, Pak, di sana dan cukup agamais warga di wilayah kita Batara. Iya. Terakhir berkelanjutan itu artinya sustainable. Jadi dalam pembangunan apapun kita harus, siapapun nanti akan mengkoordinir di wilayah kecamatan atau sebagai camat, kita harus melaksanakan kalau memang program-program yang pendahulu itu sudah cukup baik. Demikian, Pak. Jadi tahapan-tahapan yang itu pemondokan masyarakat karena tahu mereka juga ini untuk syiar agama Islam, apalagi memuliakan Al-Quran, itu kan pahala ya. Luar biasa ya. Jadi kalau pondokan sudah siap, masyarakat sudah menyediakan ya. Jadi masyarakat kami karena ingin berpartisipasi, ya memang istilah sewa sih tidak, Iya, iya. tapi mungkin dari kecamatan-kecamatan yang juga mendatangkan kafilahnya itu adalah sekedar sumbangsi lah, iya, gitu. Iya. Karena rumah mereka dipakai dengan mereka juga membantu melayani lah. Oke. Kalau lomba MTQ ini, Pak, kalau yang tahun ini ada berapa, Pak? Berapa cabang ini, Pak, yang dilombakan, Pak? Jadi kalau yang dilombakan ini ada 8 cabang, ada 28 golongan lomba. Kalau data terakhir kemarin dari seksi musabakah ini kan ada peserta hampir 310. Wah, banyak juga ya? Ya, alhamdulillah. Kalau 310 itu luar biasa, itu banyak itu. Jadi apa saja itu, Pak, yang cabang itu, Pak? Beberapa cabang ya, dengan 7 titik lomba ini bisa kami sampaikan di kesempatan ini, bahwa ada tilawah tingkat kategori anak dan dewasa, ada juga lomba tahfiz ya atau MHQ itu. Iya. Lalu ini di kesempatan ini perlu kami informasikan nih bagi khalayak ramai bahwa ada cabang lomba yang memang beberapa waktu ini kayaknya kurang familiar, padahal itu sangat menarik kalau menurut kami pribadi saat kami melihat kawan-kawan atau peserta itu latihan. Cabang apa itu, Pak? Jadi itu ada cabang Syarhil Quran. Jadi ini kan ada 3 orang nih. Gimana Syarhil Quran itu, Pak? Ada 3 orang. Yang pertama itu pensyarah. Jadi saya pribadi aja melihat cukup luar biasa ini aktivitas. Ada 3 orang yang mereka sepertinya mampu beretrika lah. Kalau bahasa gaul yang di anak muda tuh kayak pantomim gitu, ada gerakan. Iya. Ada pensarahnya, lalu ada yang berdakwah juga syiarnya, dan ada syari tilawah, dan juga ada qorinya. Jadi lengkap ini ya, Pak? Lengkap di Syarhil Quran. Jadi mungkin ini bagi warga masyarakat termasuk kaula muda ya, yang mungkin tidak tahu, saya kesempatan ini juga mengajak, ini momentumnya sangat baik nih. Karena ternyata pengembangan Al-Quran nih tidak hanya tilawahnya ya. Tidak hanya tilawah, tidak hanya tahfiz, tetapi kita ingin mengeksplor kemampuan diri kita, kemampuan yang ada inner beauty di masing-masing warga masyarakat dan anak-anak muda itu bisa diaplikasikan dengan Syarhil Quran ini. Ini di mana tempatnya di Syarhil Quran, Pak? Syarhil Quran ini, Pak, tempatnya di pesantren. Pesantren Darul Muhyiddin. Raudatul Muhyiddin. Raudatul Muhyiddin ya? Raudatul Muhyiddin di Desa Maringgit. Karena tempatnya itu cukup representatif di sana juga. Kita siarnya supaya kan teman-teman atau peserta ataupun anak didik di pesantren dan lingkungan juga bisa melihat. Iya. Akhirnya termotivasi untuk kedepannya bisa mengikuti ini. Gitu. Iya. Ini cabang ini nggak pernah tampil di panggung utama ini, Pak. Saya lihat sebelum-sebelumnya ini, Pak. Jadi kami nanti berkoordinasi juga dengan seksi acara, karena
Ini kan kayaknya suatu persembahan juga kalau menurut kami. Nanti mungkin kita coba agendakan lah di penutupan lah. Iya, Karena paling sebuah selain kita kan nanti ada lomba hapsi juga iya, di iya. sana yang diinisiasi oleh teman-teman Basnas. Iya, iya. Juga kita sepertinya mengusulkan juga ini nanti di rondon acara itu pada saat penutupan adanya Yang juara lah. betul. Iya. Kita tampilkan lah sebagai apresiasi juga karena jujur ini supaya merangsang anak-anak muda, Iya, iya. kaum perempuan, kalau kaum laki-laki yang memang selama ini kan kadang-kadang kalau melihat MTQ ya paling katanya ngaji, takbis, tapi kalau melihat ini saya yakin Iya. dari yang masa gelanya tuh pasti menggugah kita ya. Iya, iya, iya. Lewat kegiatan ini gitu. Iya. Ini Pak, begitu. Kalau terkait tempat Pak ini Pak di mana saja ini Pak? Jadi kalau ada kita titik lomba itu ada beberapa tempat, kita ada punya 7 tempat Pak. Pertama itu ada di Langgar Al Hijrah, itu di dekat lapangan Budi Syukur. Lalu ada panggung utama itu di depan kantor camat. Iya, Lalu iya. kita juga untuk lomba cerdas cermat atau Fahmil Quran itu ada di SMA 7. Lalu ada lomba tahfiz itu di Sanawiyah 7 Iya, iya. dan TSN 7 untuk siangnya, dan malamnya ada di Langgar Darussaada. Nah, Jadi malam tahfiz ada juga ya? malam tahfiz Pak, Oh karena iya, iya. dari lihat peserta itu cukup banyak tahfiz. Jadi kita bagi 2 sesi, siang dan malam, dan juga untuk memudahkan mobilisasi Dewan Hakim juga. Oh iya, iya. Jadi siang dan malam supaya berada tidak jauh jaraknya dan bisa lebih optimal lah. Wah ini baru ini, kalau biasanya kan malam nggak ada tahfiz ini. Betul, karena Ya. animo peserta kayaknya nih, Oh, Pak iya, Ramli, iya. Bang Ramli yang kayaknya mungkin anugerah lah saya bilang. Oke, oke. Kalau yang lainnya di mana lagi Pak tempatnya Pak? Untuk kaligrafi kan misalnya. Kalau kaligrafi itu gabung di Sanawiyah 7 tadi Pak. Oh Sanawiyah 7 ya. Sama ada satu lomba lagi yang dilombakan di kantor urusan agama. Jadi kebetulan nih luar biasa Pak Hasbullah juga menyediakan tempat karena itu ada lomba tafsir hadis. Oh iya, tafsir hadis. Jadi itu di tempatnya di kantor urusan agama kecamatan. Ini tempat-tempat itu sudah nantinya ada penandanya, ada pengenalnya Pak? Sudah Pak. Jadi kita setelah kita memohon izin ke tempat-tempat yang memiliki, kita dengan tim panitia di kecamatan didampingi kemarin juga dari Kabupaten LPTK, kita sudah diskusi dengan pengurus dan pemilik dan sekolah, dan di buku panduan juga sudah sampai ada kita titik koordinat Pak lokasi tersebut. Oh iya. Jadi iya. penandanya kita sudah mulai bergerak, ini sudah ada pendistribusian spanduk, baleho, dan mungkin dalam 2-3 hari kita mulai sudah dekorasi Pak tempat-tempat lomba tersebut. Oh iya, berarti sudah persiapannya luar biasa nih ya Pak ya? Ya, kita mencoba optimal lah Pak. Harus Oke. karena gimana pun ya saya yakin tadi kalau kita konsep kebersamaan dan partnership, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita lalui bersama kan. Iya, iya. Ini Pak terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat dalam rangka mensukseskan MTQ ke-44 tahun 2024 ini Pak. Jadi di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Pak Bupati, Pak Haji Aulia Oktopiandi atas arahan dan bimbingan serta petunjuk, Pak Wakil Bupati Pak Dr. Andes Mansa Sabri atas, karena beliau juga Ketua LPTG. Iya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih nih yang terhingga wabil khusus pada Kepala Kemenak nih, Iya. dengan jajarannya yang sudah all out. Bahkan teman-teman yang membidangi, Pak Ramli juga sering saya telepon, sering saya minta masukan bagaimana supaya kegiatan ini bisa terpublish dengan baik. Iya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala SKPD, para teman-teman ulun, para camat. Juga ulun mengucapkan terima kasih kepada Forkopimcam Sebatara, Pak Adan Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama atau masyarakat, pembakal dan pemerintahan desa, serta istri-istri kami tercinta, ibu-ibu ketua PKK kecamatan dan ibu-ibu ketua desa Sebatara. Juga ulun mengimbau bahwa momentum MTQ ke-44 ini bagaimana menjadikan kita lebih merasa meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita lah.
hubungan kita bermasyarakat, Iya, hubungan kita bertetangga, ya karena demi mewujudkan generasi yang berjiwa Qur'ani. iya, iya. Nah, tentunya kalau sudah berjiwa Qur'ani, mempedomani Al-Quran dan melaksanakan, tentunya kita pasti akan mencoba menyingkirkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Iya, Karena gimana pun pondasi tuntunan agama, apalagi ini kan kalam Allah ya, iya, iya. itu pasti akan baik lah. Ya, sesuai dengan apa itu Mas MTQ baldatun tayyibatun Betul warabun sekali ghafur. Bang Iya. Ramli. Iya. Luar biasa ini Pak persiapannya Pak. Ya, Semoga Pak MTQ ke-44 ini sukses terlaksana dengan Ya. baik, dengan sangat baik. Saya yakin dengan kerjasama Bapak, dengan kepemimpinan Bapak di kepanitiaan tahun ini akan sukses dengan luar biasa karena Bapak melibatkan semua elemen masyarakat, bahkan memberdayakan kawan-kawan di pemerintah desa. Ini luar biasa Pak. Semoga MTQ kali ini sukses terlaksana ya Pak. ya. Terakhir mungkin saya juga mengucapkan mohon maaf Iya, iya. apabila pelaksanaan nanti pelayanan kami, ya memang kata pepatah juga ada gading yang tak retak. Iya, iya, iya. Sekian podcast kali ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk kaum muslimin di Kabupaten Sungai Tengah. Saya Muhammad Ramli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.